Pernahkah kamu mendengar tentang seorang nabi yang begitu cerdas, menguasai berbagai ilmu, lalu tiba-tiba menghilang tanpa jejak? Dia bernama Nabi Idris alaihissalam. Siapa sebenarnya Nabi Idris alaihissalam, dan mengapa dia diangkat ke langit tanpa kembali? Mari kita mulai dari awal. Dari satu titik di mana semua ini bermula. Bagian pertama. Penciptaan Nabi Idris dan awal kehidupannya. Bayangkan sebuah dunia yang masih begitu muda. Manusia belum memiliki banyak ilmu, kehidupan yang masih sederhana, dan hanya sedikit yang benar-benar memahami rahasia alam semesta. Lalu, di tengah-tengah zaman ini, lahirlah seorang manusia yang berbeda dari yang lain. Seorang pria yang akan mengubah dunia dengan kecerdasannya. Nabi Idris. Seorang manusia yang bukan hanya diberi wahyu, tetapi juga diberi ilmu yang jauh melampaui zamannya. Nama beliau sampai disebut dalam Al-Quran, dalam surah Maryam ayat 56-57. Dan ceritakanlah, hai Muhammad kepada mereka, kisah Idris di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Apa makna dari ayat ini? Mengapa Nabi Idris disebut sebagai orang yang sangat membenarkan? Dan apa maksud dari tempat yang tinggi? Kita akan menjawabnya, tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena setiap video yang kamu tonton akan membuka wawasan baru dan membawa kita lebih dalam ke kisah-kisah luar biasa dalam sejarah. Lanjut. Bagian kedua. Ilmu yang melebihi zaman. Dari kecil, Nabi Idris sudah berbeda. Ia bukan hanya sekadar cerdas, tetapi memiliki rasa ingin tahu yang luar biasa. Ia mengamati alam, memahami pola-pola langit, dan bahkan menemukan cara untuk menuliskan pikirannya. Ya, Nabi Idris diyakini sebagai orang pertama yang menemukan cara menulis. Sebelum itu, manusia hanya mengandalkan ingatannya saja. Namun, dengan menulis, ilmu bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Ini adalah revolusi yang sangat besar. Tapi bukan hanya itu. Nabi Idris juga dikenal sebagai orang pertama yang menemukan cara menjahit pakaian. Sebelum itu, manusia hanya memakai kulit hewan sebagai penutup tubuh. Tapi Idris, ia melihat sesuatu yang lebih baik. Ia menemukan cara memintal benang dan menjahit kain. Bayangkan betapa cerdasnya beliau. Saat orang lain masih berkutat dengan kehidupan yang primitif, Nabi Idris sudah berpikir tentang bagaimana manusia bisa hidup lebih baik. Dan itu belum semuanya. Bagian ketiga. Penemuan-penemuan besar lainnya. Nabi Idris tidak hanya menemukan menulis dan juga menjahit. Beberapa riwayat juga menyebutkan bahwa beliau adalah orang pertama yang memahami ilmu perbintangan atau astronomi. Coba pikirkan. Pada zaman di mana orang bahkan belum memahami cara menulis, Nabi Idris sudah mengamati bintang-bintang, memahami pergerakan bulan dan matahari, serta memprediksi perubahan musim. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa ia adalah orang pertama yang menggunakan alat-alat untuk mengukur waktu, seperti jam matahari. Artinya, konsep tentang hari, bulan, dan tahun bisa saja berasal dari pemahaman Nabi Idris. Luar biasa, bukan? Tapi ada satu hal yang lebih menarik. Bagian keempat. Nabi Idris dan waktu yang tak bisa dikalahkan. Ada satu hal yang membuat Nabi Idris benar-benar istimewa. Ia adalah satu-satunya manusia yang pernah mengalami sesuatu yang mustahil bagi manusia biasa. Apa itu? Ia pernah bertemu dengan malaikat maut. Suatu hari, Nabi Idris berbicara dengan seorang malaikat. Ia bertanya sesuatu yang tidak pernah ditanyakan sebelumnya. Nabi Idris berkata, "Bisakah aku merasakan bagaimana rasanya mati sebelum ajalku tiba?" Permintaan ini tidak biasa. Bahkan, terdengar mustahil. Tapi karena Nabi Idris adalah seorang yang istimewa, Allah mengizinkan hal ini terjadi. Malaikat Israel pun mencabut nyawa Nabi Idris. Dan untuk beberapa saat, Idris meninggal dunia. Tapi kemudian, nyawanya dikembalikan. Ia hidup kembali,
dengan pemahaman yang jauh lebih dalam tentang apa yang terjadi setelah kematian. Dan itu baru awal dari kisah yang lebih besar. Jangan lupa, kalau kamu merasa cerita ini menarik, tekan tombol like sekarang juga, agar lebih banyak orang bisa melihat kisah luar biasa ini. Lanjut. Bagian kelima. Pengangkatan Nabi Idris ke langit. Setelah mengalami kematian dan hidup kembali, Nabi Idris meminta sesuatu yang jauh lebih besar. Ia ingin melihat surga dan juga neraka dengan matanya sendiri. Karena permintaannya itu, Allah mengabulkan dan malaikat membawanya naik ke langit. Satu persatu, mereka melewati tingkatan-tingkatan langit, hingga pada akhirnya mereka tiba di langit keempat. Dan di sanalah, sesuatu yang tak terduga terjadi. Allah memutuskan untuk mengangkat Nabi Idris ke tempat yang lebih tinggi. Tidak ada yang tahu pasti, apakah beliau masih hidup di sana atau telah wafat. Tapi yang jelas, Nabi Idris tidak pernah kembali ke bumi. Misteri ini membuat banyak orang bertanya-tanya. Di mana Nabi Idris sekarang? Kalau menurutmu, apakah Nabi Idris masih hidup? Atau sudah meninggal di langit? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Bagian ke-6. Hikmah dari kisah Nabi Idris. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah luar biasa ini? Banyak sekali. Ilmu adalah kunci kehidupan. Nabi Idris menunjukkan bahwa dengan ilmu, manusia bisa berkembang dan hidup lebih baik. Kesabaran dan ketekunan. Tidak ada pencapaian besar tanpa usaha. Nabi Idris terus belajar dan mengajarkan kepada umatnya. Akhirat itu nyata. Nabi Idris telah melihat apa yang ada setelah kematian. Ini mengingatkan kita untuk selalu mempersiapkan diri. Hidup kita di dunia ini hanya sementara. Apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan nasib kita di kehidupan berikutnya. Jadi, mari kita jadikan ilmu sebagai cahaya dalam hidup kita, sebagaimana Nabi Idris melakukannya. Kisah Nabi Idris adalah salah satu kisah paling misterius dalam sejarah para nabi. Kemana sebenarnya dia pergi? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like jika kamu suka video ini, dan komen pendapatmu tentang kisah Nabi Idris. Jangan lupa aktifkan lonceng biar gak ketinggalan kisah Nabi selanjutnya.